para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, dalam masa Paskah yang keempat. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan. Hari ini kami mengenang Santo Athanasius, saksi iman yang setia membela kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu hidup dalam diri kami. Teguhkanlah iman kami supaya kami semakin mengenal Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup ini banyak orang rindu untuk melihat Tuhan. Kita ingin merasakan kehadirannya, memahami kehendak-Nya, dan yakin bahwa Dia sungguh dekat dengan kita. Kerinduan ini juga muncul dalam diri Filipus, sebagaimana kita baca
dan dengar dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Permintaan dari Filipus ini sangat manusiawi, sebuah kerinduan akan kepastian iman. Namun, jawaban Yesus sangat mendalam. "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Artinya, Allah yang sering kita anggap jauh, sebenarnya telah menjadi dekat dalam diri Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Setiap perkataan, tindakan, dan kasih Yesus adalah wajah Allah sendiri. Maka mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Namun seringkali kita seperti Filipus, sudah lama bersama Yesus, tetapi masih belum sungguh mengenalnya. Kita berdoa, kita ikut misa, bahkan melayani, tetapi hati kita masih ragu dan belum sepenuhnya percaya. Yesus tidak hanya mengajak kita untuk percaya, tetapi juga tinggal dalam Dia. Ia berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ini bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tetapi bahwa kasih Allah dan karya Allah terus hidup melalui kita. Kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Disinilah teladan Santo Athanasius dari Alexandria menjadi sangat relevan. Ia hidup di masa penuh konflik iman, ketika banyak orang menyangkal Yesus keilahian Kristus, namun Athanasius tetap teguh mempertahankan kebenaran bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Ia mengalami penganiayaan, pengasingan, bahkan penolakan, tetapi tidak mundur. Baginya, mengenal Yesus berarti mempertahankan iman apapun risikonya. Santo Athanasius mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan sekedar pengetahuan, tetapi kesetiaan pada kebenaran, bahkan dalam penderitaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin mendalami iman kita. Apakah kita sungguh mengenal Yesus atau hanya tahu tentang Dia? Apakah iman kita tetap teguh saat menghadapi tantangan hidup? Apakah hidup kita mencerminkan wajah Allah bagi sama? Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Pertama, membangun relasi pribadi dengan Yesus. Maka luangkanlah waktu untuk doa yang hening, bukan hanya kata-kata, tetapi juga mendengarkan. Mendengar percaya dalam tindakan yang nyata, mengampuni, mengasihi, dan melayani adalah cara kita menunjukkan bahwa kita sungguh mengenal Allah. Kita juga diajak untuk berani menjadi saksi iman. Seperti Santo Athanasius, kita dipanggil untuk berdiri dalam kebenaran, meski tidak selalu mudah. Dan kita diajak untuk selalu berdoa dengan penuh iman. Ia sendiri berjanji, apapun yang kita minta dalam nama-Nya, Ia akan melakukannya. Ia mengajak kita untuk berdoa dengan iman yang hidup, bukan dalam keraguan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melihat Yesus berarti melihat Allah. Mengenal Yesus berarti mengenal kasih sejati, dan percaya kepadanya berarti mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Melalui teladan Santo Athanasius, kita diajak untuk memiliki iman yang teguh dan berani. Iman yang tidak goyah oleh situasi, tetapi tetap setia
pada Kristus. Maka semoga hidup kita menjadi cerminan wajah Allah bagi dunia, melalui kasih, harapan, kebenaran, dan kesetiaan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah gambaran Allah yang hidup. Terima kasih karena melalui Engkau kami mengenal Bapa. Ampunilah kami ketika iman kami lemah dan mudah goyah. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia dalam setiap situasi hidup. Melalui teladan Santo Athanasius, ajarilah kami untuk berani mempertahankan iman, hidup dalam kebenaran, dan menjadi saksi kasih-Mu. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dalam nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.